Korea Selatan merupakan sebuah negara republik di Asia Timur yang meliputi semenanjung Korea. Sebelum menjadi negara berbentuk republik, Korea Selatan dulunya adalah sebuah negara berbentuk kerajaan, di mana kerajaan terakhir yang berkuasa yaitu dinasti Joseon. Namun setelah memutuskan menjadi negara republik, keluarga kerajaan mulai terpencar. Aset kerajaan disita oleh negara sehingga keluarga kerajaan hidup terpuruk. Salah satu ahli waris yang harus meninggalkan istana saat itu adalah Yesok. Lalu bagaimanakah kisah hidup Yesok sebagai pangeran terakhir dinasti Joseon? Simak selengkapnya dalam video ini. Dinasti Joseon adalah kerajaan yang berkuasa selama kurang lebih 50 tahun di semenanjung Korea. Setelah mengalami kemunduran, pemerintahan dinasti Joseon akhirnya runtuh pada tahun 1910 setelah kependudukan Jepang. Meskipun berada di bawah kependudukan Jepang, kehidupan kerajaan belum berakhir. Keluarga kerajaan masih memiliki hak istimewa dan masih dapat menikmati fasilitas kerajaan. Selama berada di bawah jajahan Jepang, rakyat Korea berjuang mengupayakan kemerdekaan negaranya. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerahkan diri, Korea bagian selatan diambil oleh sekutu. Sekutu bekerja sama dengan militer Korea mengubah sistem kerajaan menjadi republik. Perubahan bentuk negara tersebut berimbas pada keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tak lagi mendapat hak istimewa dan terpaksa harus angkat kaki dari istana. Salah satu ahli waris yang harus angkat kaki dari istana adalah Yesok. Ia adalah putra dari Pangeran Yikang dan cucu dari Raja Gojong. Setelah meninggalkan istana, kehidupan keluarga Yesok pun mulai terpuruk. Ibunya yaitu Yihewon berjualan mie gerobak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun dengan anggota keluarga yang lain. Tak sedikit dari anggota keluarga kerajaan yang bekerja sebagai buruh. Yesok pun dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Beruntungnya, Yesok memiliki bakat menyanyi. Yesok pun memulai karirnya sebagai penyanyi. Ia sering tampil di pangkalan militer Amerika Serikat untuk menghibur para pasukan. Karena itu pula para pasukan Amerika Serikat menjulukinya sebagai pangeran yang suka menyanyi. Selain menjadi penyanyi, Yesok menjadi buruh di pasar-pasar untuk menyambung hidupnya. Karir Yesok dalam bernyanyi pun dinilai cukup menjanjikan, terbukti dengan beberapa album yang ia keluarkan. Meski telah memiliki karir yang cukup menjanjikan dan digemari banyak orang, tidak membuat Yesok merasa puas. Ia kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk mencoba peruntungannya. Namun karena tak punya cukup uang, Yesok melakukan perjalanan secara ilegal. Sesampainya di sana, hidup Yesok tidak berjalan dengan mulus. Apalagi statusnya sebagai imigran ilegal membuatnya kesulitan mendapat pekerjaan. Di negeri Paman Sam tersebut, ia bekerja sebagai pekerja kasar untuk memenuhi kebutuhannya. Sekitar tahun 1986, Yesok mendapatkan status kewarganegaraan Amerika Serikat. Setelah mendapat kewarganegaraannya, Yesok mulai bekerja di sebuah toko minuman keras dan mencoba berbagai jenis pekerjaan lainnya, termasuk bekerja sebagai pembersih kolam renang di kawasan elit Beverly Hills. Selama kurang lebih 10 tahun, Yesok menghabiskan hidupnya di negeri Paman Sam tersebut. Karena kecintaannya terhadap tanah airnya, Yesok memutuskan untuk kembali ke Korea pada tahun 1989. Namun, kehidupan di Korea kembali tak sesuai harapan. Beberapa kali, Yesok mencoba mengambil kembali warisan keluarga kerajaan yang telah diakui negara, namun mengalami kegagalan. Karena tak punya tempat tinggal, ia tinggal di sebuah biara selama beberapa tahun. Frustasi dengan kehidupannya, Yesok sering meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk. Karena kebiasaannya itu, ia sering pulang larut malam dan kerap kali pintu biara telah ditutup. Yesok pun memutuskan untuk keluar dari biara dan mencari tempat lain sembari bekerja serabutan. Putus asa dengan kehidupannya, Yesok kerap kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dalam sebuah wawancara,
ia mengaku telah mencoba bunuh diri sebanyak 8 kali. Terakhir, percobaan bunuh diri dilakukan pada tahun 1999 dengan menabrakkan mobil tuanya ke gerbang pintu istana. Suatu hari saat ia kembali berniat mengakhiri hidupnya, Yesok menulis sebuah surat di toilet umum. Siapa sangka surat itulah yang kemudian mengubah hidup Yesok. Seorang pemuda yang berada di dekatnya tak sengaja melihat surat yang ditulis Yesok. Pemuda itu pun mengatakan kepada Yesok bahwa ia harus mengatakan kepada semua orang mengenai identitasnya. Nasib Yesok seketika berubah ketika kisahnya dimuat dalam sebuah surat kabar nasional. Pemerintah kota Jeonju kemudian membangunkan rumah untuk Yesok. Setelah kisahnya diketahui halayak, pemerintah mengundangnya dalam sebuah acara resmi negara. Ia pun dipercaya untuk mengelola desa Hanok yang merupakan tempat kelahirannya. Pemerintah berharap Yesok dapat memelihara desa tersebut karena merupakan bagian dari situs sejarah sekaligus daya tarik wisata. Karena pemahamannya akan sejarah, pada bulan Februari 2005, Yesok mulai mengajar sejarah di Korea University dan kemudian mendapatkan gelar profesor. Pada bulan Agustus 2006, untuk mendukung tujuan restorasi monarki, Yesok mendirikan organisasi Yayasan Budaya Keluarga Kekaisaran Korea dan menjabat sebagai direktur. Kini Yesok memiliki status resmi sebagai warga negara khusus dan selalu dilibatkan dalam acara seremonial pemerintahan maupun tradisi kerajaan untuk para wisatawan. Selain itu, ia juga menjadi host TV untuk sebuah serial sejarah kerajaan Korea. Kisah hidupnya pun pernah ditayangkan dalam sebuah program di KBS TV. Meskipun bukan satu-satunya keluarga kerajaan yang tersisa, namun ia mengklaim sebagai satu-satunya keturunan kerajaan yang tinggal di Korea. Oleh karena itu, Yesok menyebut dirinya sebagai pangeran terakhir Kekaisaran Korea. Nah, itu dia kisah hidup Yesok sebagai pangeran terakhir Kekaisaran Korea. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching.